Nah, jadi sebelum kita pakai toolsnya, jadi toolsnya itu ada banyak. Ada Power BI, Excel, ada juga SQL, ada juga Tableau, Tableau, Tableau tulisannya. Bahkan ada bahasa Python dan R. Nah, jadi sebelum kita pakai toolsnya, maka kita harus paham dulu konsepnya di awal. Menurut teman-teman semua, ada yang bisa kasih saya satu statement apa itu business intelligence menurut kalian? Angkat tangannya. Ketika dengar mata kuliah atau saya katakan business intelligence, kira-kira apa yang ada di kepalanya gitu, muncul twing gitu kan. Apa yang terimajinasi gitu. Silakan. Nggak ada yang berani berargumen. Kelas kita lebih banyak diskusi ya, karena memang sifatnya di BI ini teori. Jadi harus lebih banyak diskusi, tanya jawab, ya diskusi ringan lah. Kalau mau ngopi-ngopi, boleh bawa kopinya. Apa? Tegar. Boleh. Ada yang lain? Apa tegar doang? Mahasiswa saya. Apa yang terbayang tentang business intelligence atau kecerdasan bisnis? Tadi kata Tegar adalah satu AI yang bisa dibisniskan. Boleh lah. Karena business intelligence itu adalah cabang dari AI. Revolusi dari sistem pengambilan keputusan. Ya kan? Kalau di algoritma pemrograman dasar, mungkin teman-teman semua pernah belajar yang namanya else if else, ya kan? Percabangan, for each. Nah, itu uh, versi powerfulnya ya AI, ya. Jadi business intelligence itu adalah salah satu cabang dari salah satu turunan dari AI. Ya jadi pada hari ini kita ada 5 poin yang akan kita bahas. Pertama itu adalah lingkungan bisnis dan organisasi. Kedua, konsep kecerdasan bisnis atau apa konsep BI-nya, kapabilitasnya atau kemampuannya. Berikutnya ada arsitektur dan komponen. Berikutnya adalah manfaat BI dalam organisasi bisnis. Jadi boleh bantu saya bacakan yang paling belakang yang pakai baju batik, ya. Dinamika. Stop. Pose. Apa itu globalisasi? Apa itu globalisasi? Apa menurut teman-teman, apa itu globalisasi? Ada nggak saya tulis di situ? Nggak ada ya? Proses integritas. Proses integritas. Apa itu integritas? Proses integrasi. Apa yang diintegrasikan? Siapa namanya? Intan. Boleh lah, karena udah berani jawab walaupun separuh. Yang lain? Apa itu globalisasi? Ini zaman SMA nih. Zaman waktu saya SMP juga. Ya boleh.
Ain? Kamu? Enggak, yang cewek dulu. Kamu gantian, Gar. Dia mau jawab, dia udah di sini tuh. Cuman dia takut aja, takut salah dia. Apa itu? Kamu? Iya. Sabar ya, Gar. Iya, mau ngapain? Ayo udah masuk. Kayak mana tadi? Coba ulangi lagi. Integritas apa integrasi? Beda. Boleh. Interaksi antar individu juga boleh. Nah, jadi globalisasi itu benar kata temannya adalah integrasi atau konektivitas atau sederhananya modernisasi. Sehingga apa yang terjadi? Ketika semua terintegrasi khususnya di informasi, maka tidak ada lagi yang namanya batasan secara geografis. Nah, sederhananya contoh sederhananya gampang. Kamu kalau mau belanja sekarang di mana? Online. Iya kan? Bahkan pernah nggak teman-teman semua masuk ke mall atau masuk ke toko gitu kan? Mau beli baju, mau apa, tapi sekalian buka Shopee gitu. Pernah nggak? Ya saya pernah. Saya iya, tapi kita cek di Shopee gitu. Iya kan? Nah, itulah salah satu bentuk globalisasi. Artinya integrasi. Tadi katanya pertukaran antar budaya. Ya benar, karena untuk menghilangkan yang namanya batas geografis. Ya, benar juga tadi interaksi antar individu. Kalau misalnya kita pakai sosial media misalnya, saya punya teman di Swedia. Ya dengan Instagram, WA, karena tadi kita berinteraksi antar individu berdasarkan globalisasi dan informasi, kita bisa kenal kan sama orang yang di luar sana kan. Ada kolega di Korea misalnya, ya kita bisa gitu. Kebetulan kemarin ada kolega yang dari Korea, memang orang Korea gitu. Ya pakai bahasanya juga bahasa Inggris. Ya globalisasi itu kuncinya ada bahasa Inggris. Entah setelah perang dunia ketiga ini kita nggak tahu apakah berubah ke blok timur ya, tahu kita ya. Karena kan dulu Jerman, sebelum sebelum perang dunia satu kan Inggris ya, Jerman baru sekarang Amerika, setelah perang dunia dua Amerika. Nggak tahu kita setelah perang dunia ketiga ini. Ya karena kan bau-baunya mau perang dunia tiga kan. Nah, jadi yang barat nanti bisa geser ke blok timur ya. Nah jadi gitu ya, globalisasi itu sederhananya adalah ya modernisasi yang memutus atau mengabu-abukan jarak atau batas geografis. Sederhananya apa? Sederhananya kalau belanja. Ya kan, nggak lagi kita cari di toko-toko dipajak, tidak. Tapi kita udah cari di Shopee atau di apalah marketplace kesukaan kalian. Kan gitu. Bahkan kita bisa belanja di Cina kan? Contoh saya lah, misalnya. Saya beli casing untuk ini. Saya cari di marketplace Indonesia itu harganya 650.000. Saya cari di Alibaba itu harganya cuma 250.000 dari Cina, udah free ongkir. Bayangin, separuhnya. Ya kan? Cuman bayar cukai aja berapa 50.000. Artinya sekitar 300.000. Di sini harganya 650, separuh harga. Nah, itulah dampak-dampak daripada globalisasi, termasuk memaksa organisasi bisnis untuk beradaptasi agar tetap eksis. Ya kan? Contoh gini lah, kalau orang-orang atau bisnis itu atau suatu organisasi bisnis nggak beradaptasi, ya, dengan yang namanya teknologi dan globalisasi, dia akan punah, ya kan? Dia akan mati. Nah teman-teman, kita adalah orang paling berdampak. Kita adalah orang yang paling terdampak dengan efek globalisasi. Saya kasih contoh. Pernah kenal nggak? Ada nggak kenalan teman-teman kalian atau mungkin orang tua kalian bahkan yang dulu, mohon maaf, tukang bangunan kenek?
Misalnya 20 tahun lalu, dia connect. Tapi sekarang, dia udah jadi kontraktor mungkin. Pernah kenal nggak? Pernah tahu nggak? Pernah tahu nggak? Mungkin di ya, ya, ya dulu dia connect, habis itu naik tukang bangunan, lama-lama jadi ngesup, ya lama-lama jadi punya kontraktor CVPT. Pernah tahu ya? Nah, dalam ilmu bangunan atau ilmu sipil, ya, bikin pondasi dari zaman dulu sampai sekarang gitu-gitu aja. Setuju? Bikin cakar ayam, pondasi cakar ayam dari dulu sampai sekarang gitu-gitu aja. Bikin aspal dari dulu sampai sekarang gitu-gitu aja. Mungkin 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu. Tapi ketika kamu bikin aplikasi, ya kan? Membuat aplikasi tahun 2015 sekarang 2024. Ini kira-kira masih bisa dipakai nggak aplikasinya? Hah? Bisa? Nggak bisa. Bisa kalau dipaksa, cuman nggak relevan lagi, kena deface lah, kena hack lah, secara security udah nggak relevan. Ya kan? Contoh PHP 5, sekarang udah PHP berapa? PHP 8. Jadi kalau kita belajarnya nggak di-upgrade, ya udah, expired Anda. Beda dengan kalau kamu jadi tukang bangunan tadi. Mohon maaf ya, saya bukan merendahkan tukang bangunan, sorry. Bukan, tapi kita ambil contoh kasus. Kalau teman-teman semua adalah orang teknik sipil, belajar 10 tahun, hari ini 10 tahun berikutnya masih relevan. Masih kepake. Tapi kalau teman-teman semua ada orang IT, 3 bulan aja nggak ngikuti update, bakal banyak bug-nya itu. Ininya, apa? Programnya. Contoh teman-teman misalnya pakai framework Laravel. Kalau saya pribadi karena saya pakai itu, maka Twitternya saya official Twitternya saya follow. Jadi tahu nih ada update apa terbaru. Itu per berapa bulan, nggak sampai per berapa bulan, per minggu itu ada update. Ya, memang IT itu, industri IT itu, orang-orang IT teman-teman seperti kita ini ya, itu memang high demand. High demand, permintaannya banyak. Ya, akan banyak permintaan. Bayarannya juga lumayan. Tapi itu tadi resikonya adalah Anda harus terus belajar. Termasuk ini tadi BI atau business intelligence ya. Di mana business intelligence itu sederhananya digunakan untuk organisasi bisnis supaya bergerak atau mengambil keputusan berdasarkan data. Yang belakang tolong bantu saya bacakan lagi yang ini. Ya, kamu. Ya, dari atas. Mereka tidak mudah ditiru oleh pesaingnya. Setiap perusahaan juga berupaya agar memiliki keuntungan kompetitif, sehingga mereka bisa memenangkan persaingan untuk meraih Pangsa pasar. Salah satunya dengan penerapan bisnis atau e-commerce. Dengan dukungan teknologi informasi, transaksi juga transaksi jual beli dapat dilakukan secara real time dan perusahaan bisa mendapatkan pasar yang lebih luas. Nah, itu salah satu manfaat dari BI ya. Jadi semakin berkembangnya teknologi, maka keputusan-keputusan berdasarkan data yang memanfaatkan teknologi informasi itu lebih sangat-sangat diperlukan. Biar supaya segala sesuatunya lebih efektif. Contoh, untuk meningkatkan budget marketing, nambah tenaga kerja, bikin training
karyawan. Nah, itu semua harus ada data, harus ada KPI. Ya. Ini contohnya adalah penerapan e-bisnis ataupun e-commerce. E-commerce apa? Contoh e-commerce. Contoh e-commerce. Shopee. Ya. Jadi contoh e-commerce itu ada Shopee, Tokopedia itu marketplace. Ya, kalau e-commerce itu lebih ke ada jual beli online, transaksi online-nya. Ya. Di sini udah ada yang pernah buat e-commerce? Kok belum? Buatlah. Ya, integrasikan sama payment gateway biar bisa bayarnya pakai QRIS. Coba buat. Untuk portfolio. Jadi ketika lulus tuh udah tahu, oh saya punya ini. Pengalaman senior kalian yang saat ini jadi rekan kerja saya, yang dulu minta advice sama saya, ya waktu skripsinya saya paksa dia untuk ambil program aplikasi. Dah belajar dia pelan-pelan. Saya bilang, udah kok ambil itu aja aplikasi, belajar pelan-pelan. Ya kan? Terakhir kepake ketika dia wawancara kerja. Sebagai database administrator waktu itu. Karena pelan-pelan tadi skripsinya itu modalnya. Jadi ketika ditanya interviewernya, kamu udah buat apa? Saya udah buat ini. Coba live coding bikin satu fitur. Ya namanya dia yang buat, ya pasti bisa lah. Kan gitu. Jadi stop pakai joki ya. Ini muka-muka yang pakai joki udah kedetek nih. Jangan ya. Bego itu orang pakai joki. Nah, perubahan pada lingkungan bisnis dapat menjadi tekanan karena perusahaan dituntut untuk beradaptasi agar bisa tetap bertahan. Contoh perusahaan teknologi yang tidak mampu beradaptasi adalah Nokia. Pernah pakai Symbian OS? Nggak pernah ya? Oh ya, kalian Gen Z sama Gen Alpha kalian ya, lupa saya. Oh, saya kan milenial. 95 ke bawahnya kan milenial. 96 ke marinya sampai 2000-an itu kan Gen Z. Ini 2000-an berarti ya. 2010 ke atas itu Alpha. Ya. Jadi di Symbian OS kalau teman-teman semua pakai nggak pernah ya pasti ya. Pakai Symbian OS dulu adalah operating system yang paling paten pada saat itu. Jadi ada file manager. Jadi kalau teman-teman semua pakai komputer itu ada My Computer, di Symbian OS ada file manager. Ya hierarkinya sama kayak My Computer. Ada local disknya juga. Ya. Jadi pada saat itu sekitar 75% pasar mobile ya, telepon mobile itu dikuasai sama Nokia. Tapi akhirnya dibuat tumbang sama Samsung, sama iPhone. Bahkan iPhone juga hampir tumbang, dibantai Huawei. Baru sama Presiden Donald Trump di-cut Android-nya. Pernah tahu nggak? Tahun 2018. Jadi karena produk Huawei, itu kan produk Huawei produk Cina ya. iPhone itu Amerika gitu kan. Jadi kan dulu iPhone juga pakai Android. Huawei pakai Android, Android-nya Google. Pakai Android-nya Google. Nah, karena produk Cina lebih bagus dan lebih murah, Huawei itu lebih bagus loh. Ya. Bukan karena saya pakai Huawei, enggak. Tapi karena memang Huawei itu emang bagus. Secara kamera dia lebih bagus dan harganya lebih affordable. Dan dia awalnya pakai Android Google. Tahun 2018, Donald Trump ngelihat ini sebagai ancaman. Karena dia di Amerika udah menjadi peringkat kedua setelah iPhone. Jadi Donald Trump melihat ini nggak bisa nih Huawei. Makanya lah di-cut Android Google nggak pakai lagi di Huawei. Makanya Huawei mana pakai Android Google, tapi pakai Harmony OS yang punya dia sendiri. Android itu open source. Android itu open source. Terus dibuat sendiri. Jadi Android Google. Itulah yang teman-teman pakai. Gingerbread, apalah namanya, Lollipop, ice cream sandwich dulu ada itu zaman saya dulu tahun 2014 ice cream sandwich namanya. Sekarang tak apalah namanya ya. Jadi dipakai di Xiaomi, di OVO dan lain sebagainya itu adalah Android Google. Ada dia GMS, Google Management Service atau apa namanya. Nah di Huawei nggak bisa.
Jadi di Huawei itu nggak bisa pakai layanan Google. Gojek nggak bisa. Ya, Grab nggak bisa. Pokoknya pakai layanan Google dia nggak bisa pakai GMS. Nah, itulah artinya dengan balik lagi kemari, setiap perusahaan sekarang itu harus menggunakan yang namanya business intelligence. Biar gerak-gerik perusahaan setiap pengambilan keputusannya berdasarkan data, baik itu data penjualan maupun data tren. Ya, jadi apa lagi ke tren nih? Itu yang dijual. Apa isu yang lagi naik nih? Itu di riding the wave. Jadi kayak gitu ya. Nah, ini contoh flow daripada business intelligence ya. Jadi ada beberapa faktor yang di sini bisa dipahami ya, bisa dilihat. Itu ada business environment atau faktor lingkungan bisnis ya. Ada globalisasi, ada customer demand. Apa customer demand? Kebutuhan pelanggan. Government regulation, apa? Kebijakan market condition dan kompetisi. Lalu menghasilkan yang namanya pressure dan opportunities, kesempatan dan tekanan. Nah, dengan faktor ini tadi, ya, dengan faktor ini, menyebabkan ini, lalu menghasilkan ini, strategi baru, cari partner yang baru, kolaborasi. Sekarang zamannya kolaborasi. Misalnya teman-teman nih, mau buat satu aplikasi atau katakanlah aplikasi booking hotel. Ya kan? Teman-teman mau kumpulin, misalnya di tempat teman-teman itu banyak hotel. Kok banyak hotel ya? Ya, hotel lah katakannya. Teman-teman mau bikin kayak Oyo. Ya, mau bikin kayak Oyo versi sendiri. Ya kan, bikin aplikasi ini kerjasama, mungkin teman-teman semua tinggalnya di Bahoro atau di Tangkahan kan, banyak penginapan. Nah, mau buat aplikasi sendiri. Nah, udah bikin aplikasi sendiri, kebentur di payment-nya. Di payment. Misalnya teman-teman semua cuma pakai satu bank account, misalnya BRI, nggak semua orang pakai BRI kan? Nggak semua orang pakai Mandiri kan? Bisa aja orang pakai e-wallet, bisa aja orang pakai GoPay, Dana, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita ngurus sendiri, itu kan ribet. Makanya kita pakai pihak ketiga, kolaborasi dengan pihak ketiga, pakai payment gateway. Ada Sendit, ada Mitrans, ada Duitku, dan lain-lain. Ada Doku, dan lain sebagainya. Artinya apa? Disitulah dikatakan dengan partners collaboration. Jadi mereka yang ngurusi perbankannya, kita ngurusin aplikasinya. Transaksi perbankannya udah pakai payment gateway aja daripada mikir-mikir pening lagi kan, harus ke BI lagi dan sebagainya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, berikutnya adalah decision and support. Analysis, prediction, and decision. Dianalisa, diprediksi, dan ditentukan tujuannya. Contoh teman-teman semua, kayak kemarin yang pernah saya kasih contoh waktu ketika kita mau bikin bisnis konvensional, jualan khimar, jualan hijab, ya kan? Kita kan harus analisa dulu, yang lewat di situ siapa? Ukti-ukti apa bukan? Kan gitu kan? Kalau produk kita untuk ukti-ukti yang lewat boti-boti, kan susah juga. Kan tidak ada boti syariah kan? Nggak ada. Makanya kita harus analisis dulu. Harus analisa. Setelah dianalisis, baru diprediksi. Ini sederhana ya, cerita sederhana ya, analogi ya. Baru diprediksi, kira-kira kebutuhannya apa? Oh, karena di sini yang lewat ukti-ukti, mungkin kebutuhannya adalah hijab syar'i, water resistant. Jadi hijabnya nggak basah kena air. Ya kan? Atau yang kayak contoh ya, contoh produk ya. Pernah tahu nggak hijabnya dari Nike? Hijab, tapi Nike yang ngeluarin. Itu untuk atlet yang muslimah. Ya kan? Dia buat produk itu. Dilihatnya sekarang dunia Islam juga udah mulai terbuka, udah mulai banyak atlet-atlet.
ya kan? Tapi atlet-atlet ini maunya tetap pakai hijab, maka dibuatlah satu produk. Nah, contohnya kayak gitu. Itu namanya diprediksi. Baru di decision, diambil keputusan. Oke, produk ini layak untuk dikembangkan atau dijual. Jadi kayak begitu, ya. Nah, kerjaan kita di mana? Kerjaan kita tuh di sini. Di sini. Ya. Decision and support dalam konteks business intelligence. Nah, baru diintegrasikan dengan computerized decision support. Ini pakai aplikasi. Ya, atau mungkin buat AI-nya. Atau sistem pengambilan keputusannya. Ya. Nanti mungkin teman-teman semua bisa bikin aplikasi seperti itu. Atau gunain aplikasi yang udah ada. Nah, ini kayak tadi ya, contoh daripada pemanfaatan business intelligence. Contohnya smartphone tadi, kayak Nokia. Ya, kayak Nokia. Dia nggak bisa mengikuti tren. Demand-nya orang itu dia nggak ikutin. Dia hanya idealisme dia aja. Siapa yang kebayang 15 tahun lalu handphone itu nggak ada tombolnya? Mungkin kalian pertama kali pakai handphone udah begini bentuknya. Tapi kan dulu nggak. Pernah pakai nasi handphone Cina nggak? Iya kan? Kitot itu kan? Apa Kitouch? Nah, Kitouch, dan touch lainnya, Nexian. Itulah. Iya kan? Kan nggak pernah kebayang orang dulu, zaman dulu sekitar saya zaman SMA tahun 2013. 10 tahun yang lalu. Kan nggak kebayang dulu ada handphone yang nggak ada tombolnya. Nggak kebayang. Tapi dengan ditemukannya iPhone ya, si Steve Jobs bikin iPhone, pelopor handphone yang nggak ada tombolnya, cuma satu, maka terjadilah perubahan budaya dalam menggunakan handphone. Dan Nokia lambat dalam mengikuti tren. Jadilah sekarang produk Nokia tidak ada dan nggak laku. Ya kan? Dulu BlackBerry, pernah pakai BlackBerry? Iya kan? Dulu pakai BBM tuh rasanya eksklusif kan? Dibeli, ternyata BlackBerry jual BBM-nya ke Google. Datang Google gratis dikasih. Terakhir orang nggak mau pakai BlackBerry karena mahal. Sedangkan Android, handphone Android lebih banyak varian. Ada Xiaomi, Realme, Poco, dan Mi lainnya. Jadi orang udah nggak mau lagi pakai. Dulu kan kenapa BBM itu mahal? BB itu mahal karena ada BBM-nya bener ya. Rasanya tuh eksklusif aja gitu. Berasa crazy rich kan? Karena eksklusif dia. Lama-lama udah nggak lagi. Ganti BBM yang di Android. Baru lama-lama kena geser sama WA. Sekarang BBM udah nggak ada lagi. Jadi seperti itu. Jadi karena mereka tuh nggak ikuti tren. Jadi ya kita itu adalah orang-orang yang wajib tahu tren. Bagaimana cara mengetahui tren? Yang belakang atau yang depan, coba. Bagaimana cara mengetahui tren? Apa nilai yang lagi rame di Google? Bagaimana caranya? Ini kita lebih banyak diskusi karena memang di awal banyak teorinya. Karena prakteknya nggak sulit kok. Cara mengetahui tren. Ya sampling kita kalau tren ya pasti pakai Google ya. Karena kan orang cari apa-apa di Google kan gitu kan. Pakai apa namanya? Google. Pernah pakai? Nah ini coba dipakai. Ya. Nanti ada study case kita di situ. Pakai Google Trend. Atau paling simple sekarang itu lihat di Twitter. Kalau lihat gosip-gosip berita itu lihat di Twitter. Hashtag apa yang hari ini lagi banyak? Ya, di X kan. Kalau Twitter X kan. Jadi kalau teman-teman semua kuper ya, modelnya kudet, mau jadi orang yang serba update, download Twitter. Karena warga Twitter banyak update-nya. Tapi kalau ngelihat produk, pencarian, lihatlah Google Trend. Ya. Nih, oleh sebab itu, perusahaan sekarang ini harus lebih cepat merespons setiap perubahan yang terjadi. Ya.
Manajemen sebagai pengambil keputusan harus bisa merespon perubahan tersebut dengan reaktif, antisipatif, adaptif, dan proaktif. Mereka tidak boleh hanya bersikap pasif dan pada akhirnya telat untuk bereaksi untuk mengambil keputusan. Ya, jadi setiap organisasi bisnis itu harus bisa berinovasi agar bisnisnya tetap sustain. Ya, termasuk kita sebagai programmer. Kita juga harus bisa ikut tren. Ini sekarang trennya lagi ngapain? Apa? Oh Pak, saya mau jadi content creator. Ya kan, saya mau bikin content creator ya kan. Ternyata content creator udah mati. Ya. Sekarang trennya rich creator. Pernah dengar nggak rich creator? Rich creator nggak pernah dengar nggak? Creator kaya. Nah, bergeser. Kalau content creator itu kan bikin YouTube ditengok gratis kan? Nah, gimana caranya biar supaya berbayar? Jadi duitnya nggak cuma dari endorse sama AdSense doang, tapi dari yang lain gimana? Ya, itu udah ya endorse. Nah, itu capek. Pertama kita harus bangun dulu engagement, ya kan? Bangun follower, bangun masa dulu. Real follower ya, bukan robot. Baru habis itu kita endorse. Nah, itu namanya creator, content creator. Nah, sekarang itu bergeser ke rich creator. Apa itu Pak? Ah, itulah biar jadi pertanyaan kalian kan. Nanti baru tanya, nanti kita diskusi. Gitulah. Saya lebih banyak mengeluarkan istilah-istilah yang mungkin kalian dengar baru. Jadi apa ini? Apa ini? Istilahnya apa? Istilahnya apa? Karena orang IT harus update. Ya, jangan update untuk gibah aja. Oke ya, ini tadi yang seperti saya katakan tadi ya, beberapa respon atau tindakan yang bisa diambil oleh manajemen diantaranya bla 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 bla. Termasuk kemari, beralih ke e-commerce, mengimplementasikan IT untuk meningkatkan komunikasi akses data, respon cepat terhadap kompetitor, dan mengotomatisasi banyak aktivitas. Menurut teman-teman semua, pernah dengar AI kan? Midjourney pernah dengar nggak? Midjourney, DALL-E, Gemini, Falcon AI, pernah dengar nggak? Bard udah jadi Gemini sekarang. Itu munculnya di Desember atau November 2022. AI, ChatGPT. Itu sekitar November 2022. Menurut teman-teman semua, oh tadi pernah dengar nggak itu tadi? AI, kayak yang saya sebutkan, ChatGPT, Gemini, DALL-E, Midjourney, pernah dengar nggak? Ya, sekarang ada Microsoft Designer. Sekarang juga Canva udah juga ada AI-nya, kita kasih komen atau perintah, dia nge-generate gambar. Tapi Canva Pro kayaknya, Canva Pro enggak. Iya, saya pakai yang Pro soalnya. Udah bisa. Menurut teman-teman semua, AI itu berbahaya atau tidak untuk Anda? Kenapa? Seperti apa contoh konkretnya? Gimana tadi bahasanya? Gimana? Menjebak kita? Iyalah, ya memang enggak. Belum. Bukan enggak ya, belum. Belum. Menurutmu? Yang lain di sini ada menjawab? Karena? Banyak pertanyaan yang bisa keluar dari situ gitu. Jadi kita lebih mencari jalan praktisnya ketimbang mencari jalan sulitnya. Ya. Yang lain? Ya kalau bisa dipermudah kenapa dipersulit kan gitu? Ya. Jadi pekerja yang jadi gini, AI itu tidak akan mungkin menghapus pekerja. Kayak kita nih, nggak akan mungkin.
Tapi pekerja yang menggunakan AI atau karyawan yang menggunakan AI akan membunuh karyawan yang tidak menggunakan AI. Itu dia. Jadi daripada memperdebatkan AI, pakai aja. Dipelajarin. Ya kan? Dipelajarin. Sekarang kan banyak tuh. Bahkan saya lebih sering kalau nge-searching tuh di Gemini ya daripada di Google. Banyak lah bantu. Bahkan coding juga dari situ. Teman-teman semua misalnya nggak bisa ngoding nggak apa-apa, yang penting tahu flow, algoritmanya, ya kan? Udah pakai AI, pakai ChatGPT. Buatkan saya landing page yang seperti ini berasal menggunakan PHP dan JavaScript dengan library ini. Udah dia buatin. Source-nya dikasih. Cuman masalahnya kita tahu nggak meletakkan ini di mana? Kan gitu. Kalau kita nggak tahu ya sama aja. Bahkan coba nih ya, nanti coba cari blackbox.ai. Itu cuman draft konsep aja. Kita lempar ke black box-nya, dia akan nge-coding. Persis seperti yang kita kasih desainnya. Artinya apa? Pak, nggak ada gunanya loh belajar programming. Belajar programming itu sebenarnya bukan belajar bahasanya, bukan coding bahasanya ya. Karena nggak akan mungkin programmer sehebat apapun dia hafal, nggak mungkin. Tapi lebih ke step by step, problem solving. Algoritma, kan saya bilang di pertemuan awal, kalau sebagai programmer, apapun bahasa pemrogramanmu, kalau kamu gagal di algoritmanya, gagal semua ke depannya. Tapi kalau misalnya algoritmanya itu dipahami, dikuasai, apapun bahasa pemrogramannya, bisa lihat dokumentasi. Ya paling simpel pakai ChatGPT lah ya. Pak, emang boleh? Ya boleh aja, yang penting kan masalahnya selesai. Klien kita kan nggak tahu mau kita pakai ChatGPT kayak, mau kita beli source-nya kayak, mau kita dibantu sama dosen, keluarga, anak cucu ya. Nggak peduli, yang penting case-nya siap. Jadi kayak gitu. Ya akan lebih bagus kalau tahu ya bisa. Karena gini teman-teman semua, kalau bikin aplikasi, nge-coding, itu kan sebenarnya nggak dihafal, tapi lebih karena udah sering makanannya itu, maka kita gampang aja ngetikannya. Tahu nggak? Tapi kalau nggak pernah, ya ini, masuk angin. Nah cewek-cewek juga, entah kenapa ya, cewek-cewek itu kalau informatika nge-coding tuh agak kurang deh. Padahal kalau cewek bisa coding itu keren. Karena apa? Kami kan di pemerintahan itu punya konsultan. Yang tech lead-nya adalah ibu-ibu. Emak-emak tech lead-nya. Ya, emak-emak S3 tapi. Ya. Ya karena emak-emak S3 dia awalnya ekonomi, terus dia passionate sama IT, dia belajar IT, ya sekarang ya emak-emak S3 lah. Tapi sebenarnya itu saya bisa jelaskan secara ilmiah memang. Jadi kalau cewek sama cowok itu dari umur balita sampai dengan usia 17-19, itu yang berkembang otak kanannya. Cewek otak kirinya. Ya. Kenapa? Kenapa kalau zaman SD, SMP, SMA yang juara-juara pada cewek? SMP lah sampai SMP, SMA udah mulai balance tuh. Ya enggak? SD, SMP, kelas SMA kelas 1, kelas 2 biasanya cewek itu mendominasi. Juara umumnya. Iya kan? Itu karena apa? Otak cowok itu main terus. Di usia dia 17 sampai dengan 19 baru otak kirinya berkembang. Kiri itu analitik, logik. Dan cewek melambat perkembangan otak kirinya. Lebih dominan otak kanan karena dipersiapkan untuk jadi ibu. Laki-laki kan dipersiapkan untuk jadi cari pekerjaan Anda harus jadi mesin uang Anda, nggak bisa. Ya kan? Analisis dan lain sebagainya itu masuk otak kiri. Nah makanya di kampus, biasanya tuh di SMA kelas 2, kelas 3 itu udah terasa pergeseran dominasi juara. Jadi lebih banyak cowok. Sampai di kampus gitu juga. Ya kan? Habis itu udah di kampus, merasa stres si cewek, capek Pak, udahlah nikah ya udah.
Dia tidak tahu menikah itu lebih sulit. Nah, saya bagus S1 8 tahun saya daripada nikah sulit ya. Jadi Anda nih yang berpikiran, aduh stres pingin nikah aja. Bego Anda. Kalau Anda nggak bisa mengcounter atau mengelola yang masing-masing mahasiswa ini, terus Anda mau nikah saja, Anda siap-siap masuk ujian yang tiada henti. Ya. Ya nikah itu ujiannya tiada henti memang. Karena kan balasannya surga. Kalau gampang ya balasannya piring cantik lah hadiahnya. Ya. Jadi BI itu dasarnya merupakan evolusi dari SPK. Ya. BI memiliki tujuan utama untuk menyediakan akses interaktif terhadap data, memungkinkan manipulasi data dan memberi manajer kemampuan untuk melakukan analisis bisnis. Jadi tugas kita sebagai analis ya, bisnis analis atau bisnis intelligence-nya ya, peran bisnis intelligence itu adalah kita ini data mentah dikelola, kita kasihkan ke decision maker. Siapa decision maker? Misalnya manajer, direksi. Jadi berdasarkan data yang kita olah, ya, berdasarkan data yang kita olah, mereka tahu harus ngapain. Oh, biaya marketingnya nih, digital marketingnya harus digenjot. Oh, kita harus pakai organik. Oh, kita harus produksi yang varian ini. Nah, itulah gunanya dari bisnis intelligence. Perannya tuh di situ. Ya. Nah, kenapa kita mesti memahami bisnis intelligence? Karena kan kita programmer. Programmer itu bikin aplikasi. Di dalam aplikasi itu ada dashboard. Setuju ya? Ya kan? Kayak data penjualan, grafik. Kalau misalnya di POS itu ada utang piutang misalnya, dan lain sebagainya. Itu adanya di program aplikasi. Nah, itulah kenapa kita mesti ngerti yang namanya konsep kecerdasan bisnis. Analisis terhadap data, performa, situasi lingkungan bisnis ya. BI adalah sebuah payung istilah yang mengkombinasikan arsitektur teknik, analitik, aplikasi, dan metodologi. Jadi, kalau digambarkan kayak gini. Jadi ini BI. BI itu banyak ininya, banyak komponennya, ya, atau banyak kemampuannya, mulai dari DSS, Decision Support System, ya, OLAP, Financial Reporting, Dashboard, scorecard, ada saya scorecard ya. Jadi ini masuknya ke Business Intelligence. Yang tujuan adalah untuk pengambilan keputusan. Nah ini nanti di copy aja. Nah, ini revolusinya ya. Dulu namanya MIS Reporting tahun 70-an. 80-an namanya Executive Information System. Di tahun 90-an baru ada yang namanya istilah BI. Tahun 90-an. Baru tahun 2000-an ada namanya AI dan Data Mining. Nanti kita pelan-pelan akan ke sana. Mata kuliah kita nggak akan sampai yang dalam-dalam kali, cuman di pengenalan-pengenalan aja. Mungkin di semester berikutnya kalau ada BI lagi, atau nanti di S2 baru masuk BI. Sampai sini ada yang mau tanyain? Ngebacot mulu saya ya. Tapi memang mata kuliahnya yang mewajibkan seperti ini. Oke ya. Berikutnya adalah arsitektur. Jadi ada data warehouse yang merupakan sumber data. Nanti apa itu nanti kita bahas ya. Ada business analytic dengan kumpulan tools untuk manipulasi. Business performance manajemen. Berikutnya ada UI. Contohnya adalah dashboard. Dashboard tahu ya dashboard ya? Dashboard tahu ya? Tampilan reportingnya itu. Ya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini kalau divisualisasikan. Jadi ada data source. Ya, data source itu ya seperti data penjualan, data mahasiswa. Ya, kalau di kampus itu ada data mahasiswa sebagai data source, data dosen. Ya kan, data dosen itu termasuk dia data lulusannya, alamatnya, linearitasnya dan lain sebagainya. Lalu dibagi-bagi seperti ini. Nah, manfaat BI menurut survei. Pertama, laporan yang lebih cepat dan akurat. Ya, karena udah tersistemasi. Ya. Berikutnya adalah pengambilan keputusan yang lebih baik karena udah berdasarkan data. Berikutnya adalah meningkatkan customer service.
Karena apa? Salah satu indikator daripada business intelligence itu adalah komplain pelanggan. Ya, komplain pelanggan itu juga bisa menjadi data source. Artinya apa? Itu untuk evaluasi. Kalau kalian punya bisnisnya ada customer service, ya, itu bisa dievaluasi berdasarkan komplain. Makanya di sini dikatakan meningkatkan customer service. Kalau customer service-nya bagus, mudah-mudahan penjualan bakal bagus. Apalagi bisnis basis jasa ya. Nah, itu kan kuncinya di sini. Berikutnya meningkatkan pemasukan. Ya jelas lah karena keputusannya yang diambil benar, ya. Customer service-nya diperbaharui, diperbaiki, infrastrukturnya diperbaiki berdasarkan data, maka juga otomatis akan meningkatkan income-nya. Nah, thank you. Habis ini ada pertanyaan? Atau ada yang mau di sharingkan? Di sini komtingnya siapa? Ada 2 komting sini kan? Nora sama? Oke lah. Saya mau minta tolong. Boleh nggak saya minta tolong?